Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai liabilities and owner equity. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Taufik Rizal Fatoni, NIM 076. Nama saya Farla Dinda, NIM 67. Dan saya Aulia Zakia, NIM 70. Terdapat dua teori yang diusulkan untuk memahami akuntansi, yaitu yang pertama teori kepemilikan dan yang kedua adalah teori entitas. Teori kepemilikan atau proprietary theory adalah sebuah teori yang didasarkan pada pemikiran yang memusatkan perhatiannya kepada proprietor atau pemilik. Kepemilikan menggambarkan kekayaan bersih atas bisnis atau kegiatan usaha dan dapat direpresentasikan dalam persamaan akuntansi P sama dengan A dikurangi L. Nilai P merupakan representasi kekayaan dari pemilik perusahaan yang didapatkan dari jumlah pengurangan aset oleh liabilitas. Selanjutnya ada teori entitas. Teori entitas merupakan teori yang dibentuk dalam ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan entitas yang berdiri dengan identitasnya sendiri. Menurut Martin, ada dua asumsi untuk gagasan entitas akuntansi, yaitu yang pertama separation untuk tujuan akuntansi perusahaan dipisahkan dari pemiliknya, dan yang kedua adalah viewpoint. Prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas. Dalam teori entitas ini, persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan equities. Fokus akuntansi berdasarkan teori ini adalah pada persamaan antara aset dan modal. Hal ini dikarenakan entitas yang tidak lagi memandang bahwa kekayaan dari pemilik sebagai fokus utama, melainkan berfokus kepada diri perusahaan itu sendiri. Pemegang saham dan kreditor dianggap sebagai pihak luar yang hanya memberikan dana untuk entitas dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya adalah definisi liabilitas. IASB Framework mendefinisikan liabilitas adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari entitas sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Dari definisi tadi terdapat dua komponen, yaitu yang pertama present obligation atau adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang dan jasa, dan yang kedua adalah past transaction atau berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Ya, selanjutnya kita mau membahas mengenai pengakuan kewajiban. Jadi di sini terdapat 4 kriteria pengakuan kewajiban. Yang pertama ada ketergantungan pada hukum. Pada umumnya, keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonominya timbul akibat adanya klaim hukum yang bersifat memaksa. Yang kedua, ada penentuan substansi ekonomi dari peristiwa. Nah, ini tuh berkaitan dengan apakah kewajiban yang disajikan di laporan posisi keuangan benar-benar ada atau tidak. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mengukur nilai kewajiban. Jadi biasanya untuk mengukur nilai kewajiban itu berdasarkan jumlah nominal. Jika jangka waktu lebih dari 12 bulan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Dan yang keempat, menggunakan prinsip konservatisme. Akuntan mengambil pendekatan konservatif untuk pengakuan aset dan liabilitas, di mana mereka cenderung mencatat lebih dahulu liabilitas daripada aset. Selanjutnya ada IASB Framework atau kerangka IASB. Kewajiban yang harus diakui jika probable dan measurable. Probable itu besar kemungkinan bahwa keuntungan ekonomi masa depan yang terkait dengan barang yang akan mengalir dari suatu entitas ke entitas lainnya. Sedangkan measurable itu item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada pengukuran kewajiban. Kerangka kerja memberikan panduan tentang bagaimana mengukur liabilitas yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan. Berdasarkan IFRS, metode pengukuran yang paling umum digunakan untuk liabilitas adalah biaya historis. Pengukuran nilai wajar biasanya digunakan untuk berdasarkan IAS 17 tentang sewa, IAS 39 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, IFRS 2 tentang pembayaran berbasis saham, dan IFRS 3 tentang penggabungan usaha.
Selanjutnya, imbalan kerja program pensiun. Nah, di sini dana pensiun adalah suatu badan hukum terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Sedangkan program pensiun itu sendiri dapat berupa iuran ataupun non-iuran. Provisi dan kewajiban kontingensi. Provisi dan kewajiban kontingensi muncul karena ketidakjelasan antara kewajiban saat ini dan kewajiban waktu yang akan datang. Menurut IAS 37 per AASB 137 paragraf 10 mendefinisikan liabilitas kontingensi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah kewajiban yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasikan itu hanya dengan terjadinya dan tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Yang kedua itu ada kewajiban saat ini yang terjadi karena peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena dua alasan. Yang pertama, tidak adanya kemungkinan arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Atau alasan yang kedua, jumlah kewajiban tidak dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Materi selanjutnya yaitu ada ekuitas pemilik. Nah, di sini ada dua fitur penting yang dapat membantu kita untuk membedakan antara kewajiban dan ekuitas pemilik. Yaitu yang pertama ada hak para pihak, yang kedua ada pengaturan substansi ekonomi. Nah, salah satu hak yang diberikan kepada para pihak-pihak oleh hukum atau oleh kebijakan perusahaan berkaitan dengan hak prioritas untuk dibayar kembali. Nah, aspek lain dari hak kreditur dan pemilik berkaitan dengan penggunaan aset atau operasi bisnis. Lalu untuk pengaturan substansi ekonomi, yaitu liabilitas dan ekuitas pemilik merupakan klaim terhadap entitas, di mana semua klaim terhadap entitas menanggung resiko kerugian, tetapi karena klaim kreditur lebih diprioritaskan, resikonya lebih kecil daripada pemilik. Konsep modal. Akuntansi untuk ekuitas pemegang saham dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum. Yang terpenting adalah persyaratan pemeliharaan modal yang menuntut perusahaan yang mempertahankan utuh modal dasar. Lalu ada financial capital atau modal keuangan. Uang yang diinvestasikan itu atau investasi dari daya beli. Lalu ada cycle capital atau modal fisik, yaitu sebagai kapasitas produktif dari suatu entitas. Lalu selanjutnya ada modal dapat diukur dengan segala nominal dolar atau daya beli. Nah, perbedaan antara kontribusi dan modal yang diterima sangat berguna untuk pendapatan yang disimpan. Lalu tidak semua transaksi sesuai dengan kategorinya, yang mana itu dividen saham. Lalu selanjutnya ada tantangan untuk pembuat standar. IASB memiliki beberapa proyek yang akan mempengaruhi definisi, pengakuan, dan pengukuran liabilitas, termasuk yang berkaitan dengan kerangka konseptual instrumen finansial, ketentuan, dan hak karyawan. Nah, di sini ada perbedaan hutang versus ekuitas, di mana modal dikeluarkan untuk membentuk bagian dari investor dan pinjaman dari kreditur yang merupakan sebuah kewajiban. Lalu ada penyelesaian hutang. Nah, jika kita berhutang 5 kali angsuran sudah dilunasi, 2 kali kemudian perusahaan mengalami likuiditas, maka hutang-hutang perusahaan dianggap lunas dengan adanya perjanjian yang muncul atas hutang baru. Lalu saham karyawan atau pembayaran berbasis saham. Di sini saham bagi karyawan adalah hak yang diberikan kepada pegawainya dalam bentuk saham. Lalu yang terakhir itu ada masalah auditor. Nah, kelengkapan kewajiban yang diakui
di neraca, dan catatan pengungkapan tentang kontingensi dan kewajiban lainnya merupakan masalah utama bagi seorang auditor, seperti bukti, timing, cut off, lalu ada penyembunyian dan pernyataan meremehkan, going concern, lalu ada overstatement, ketentuan dan kewajaran nilai wajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.